Halo guys, hari ini aku akan sharing tentang jenis-jenis form tax return atau SPT di Singapura yang deadline laporannya itu 30 November untuk setiap YA-nya. Itu ada 3 jenis form. Yang pertama, form C. Ini bentuk yang paling kompleks di antara ketiga form yang ada. Terus yang kedua ada form CS dan yang ketiga ada form CS Lite. Ini form yang paling sederhana. Nah, aku akan mulai dulu dari yang paling sederhana, yaitu form CS Lite. Form CS Lite hanya boleh digunakan untuk syarat pertama, perusahaan yang didirikan di Singapura dan penghasilan atau revenue tahunannya tidak melebihi 200.000 Singapura dollar, di mana revenue ini adalah penghasilan utama perusahaan, tidak termasuk sumber penghasilan yang terpisah ya, seperti misalnya bunga. Selain itu, syarat kedua, yaitu perusahaan ini juga hanya memiliki satu jenis income, yaitu income yang dikenakan pajak dengan tarif 17%. Jadi, kalau perusahaan menerima penghasilan yang dibebaskan dari pajak dan dikenakan pajak dengan tarif konsesi karena adanya insentif perpajakan tertentu, maka syarat ini dianggap tidak terpenuhi. Kecuali jika penghasilan yang dibebaskan dari pajak itu adalah satu, dividen yang diterima dari perusahaan di Singapura atau namanya One Tier Tax Exempt Singapore Dividend, dan yang kedua, penghasilan luar negeri yang secara spesifik dibebaskan dari pajak berdasarkan Section 13 ayat 8 dari Income Tax Act. Dan kemudian syarat yang ketiga adalah untuk perusahaan bisa menggunakan form CS ini, perusahaan itu harus sedang tidak mengklaim hal-hal berikut ini pada tahun berjalan. Yang pertama, carry back of current year capital allowance atau losses. Kemudian yang kedua ada group relief, yang ketiga investment allowance, dan yang keempat foreign tax credit dan tax deducted at source. Untuk detail tentang keempat hal ini akan aku bahas di video aku yang lain. Sekarang aku akan bahas kelebihan dari form CS Lite, yaitu bentuknya yang sederhana dan ringkas. Karena hanya ada 6 bagian penting yang harus diisi oleh perusahaan yang pajaknya itu sangat straightforward. Selain itu, juga tidak ada kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan perhitungan pajak. Tetapi, kalau diminta oleh IRAS untuk submit, maka harus siap disubmit. Nah, kalau perusahaan memenuhi syarat untuk menggunakan form CS Lite, tetapi ingin menggunakan form CS atau form C, maka itu diperbolehkan. Kita masuk ke form yang kedua, yaitu form CS. Ini harus memenuhi syarat yang sama dengan form CS Lite yang sudah dijelaskan tadi, kecuali bedanya adalah bahwa penghasilan tahunannya di atas 200.000 Singapura dollar, tapi tidak melebihi 5 juta Singapura dollar. Form CS ini lebih sederhana dibandingkan form C dan terdiri dari surat pernyataan bahwa perusahaan layak menggunakan form CS, kemudian informasi mengenai tax adjustments, dan informasi tertentu dari laporan keuangan. Sama seperti form CS Lite, form C juga tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan perhitungan pajak, tetapi harus siap jika diminta oleh IRAS, maka harus disubmit. Kemudian form yang ketiga adalah form C. Ini form yang digunakan untuk semua perusahaan yang tidak bisa menggunakan form CS dan form CS Lite. Jika menggunakan form C, maka wajib menyampaikan laporan keuangan, laporan perhitungan pajak, dan dokumen pendukung lainnya bersamaan dengan penyampaian form C. Perusahaan tetap wajib menyampaikan form C, CS maupun CS Lite meskipun tidak sedang menerima penghasilan ataupun dalam keadaan merugi.
Sekian video aku kali ini, terima kasih.